Ini adalah kisah dari temanku yang diceritakan lagi kepadaku ketika ia bertemu dengan Hussein, pria dari Arab yang gemar makan sayur terong. Namanya Gunawan, bekerja sebagai sopir taksi di Batam. Gunawan sudah 1 tahun mengadu nasib di Batam sebagai sopir taksi. Kalau mengandalkan sebagai sopir taksi saja pasti tidak cukuplah untuk memenuhi kebutuhan hidup di sana, kata Gunawan. Maka ia juga nyambi menjual pisang Ambon untuk orang-orang yang sedang butuh teman. Perempuan boleh, laki-laki juga boleh. Gunawan tidak membedakan jenis kelamin. Yang penting baginya ada pemasukan tambahan selain dari sopir taksi. Kadang-kadang penghasilan sampingan ini malah jauh lebih besar daripada menjadi sopir taksi. Pernah satu hari ada seorang pria dari Arab yang mengaku bernama Hussein baru turun dari pesawat di Bandara Hang Nadim dan langsung menghampiri Gunawan yang sedang berdiri di samping mobilnya dan minta diantar ke hotel. Di dalam perjalanan itu, Hussein mengaku baru pertama kali datang ke Batam untuk bertemu partner kerjanya. Ia banyak waktu setelah pekerjaannya selesai. Dalam logat bahasa Inggrisnya yang agak kaku, tak jauh beda dengan kemampuan bahasa Inggrisnya Gunawan, Hussein bertanya apakah Gunawan bersedia menemani. Menemani dalam hal apakah? Tanya Gunawan dalam bahasa Inggris yang kaku dan lugu dan ngisin-ngisini. Tidak masalah, yang penting lawan bicaranya mengerti. Semuanya, jawab Hussein, day and night. Gunawan sudah mengerti apa yang dimaksud siang dan malam. Artinya ia akan menemani siang jalan-jalan ke mana saja yang Hussein mau dan malam hari juga menemani dia di dalam ruangan ber-AC yang pintunya tertutup dari dalam. Gunawan tidak khawatir karena ia pernah melakukan ini sebelumnya. Ia pernah mendapat tamu dari Jakarta, seorang pria gendut layaknya bos. Itulah kali pertama Gunawan menemani pria yang suka dengan burung perkutut. Mula-mula ia agak ragu, namun ketika melihat jumlah uang yang ditawarkan lumayan banyak, akhirnya ia setuju. Sebuah pekerjaan yang tidak terlalu berat kala itu. Gunawan hanya cukup meletakkan dirinya di atas tempat tidur, kemudian Mas Gendut dari Jakarta yang bekerja. Ia hanya perlu menuruti instruksi, membalikkan badan, atau memperbaiki posisi duduk, atau cukup menatap langit-langit kamar. Semuanya selesai dengan cepat lalu dibayar lunas. Enak toh? Bisa dikatakan setelah itu keadaan terbalik. Menjadi sopir taksi adalah pekerjaan sampingan dan menemani tamu menjadi pekerjaan utamanya yang lebih menghasilkan. Dulu Gunawan juga sempat bertemu dengan gadis yang berpenampilan tertutup semua. Hanya wajah dan telapak tangannya yang kelihatan. Itu pun masih memakai kacamata. Datang ke Batam katanya untuk urusan bisnis. Delalah bertemu Gunawan yang langsung menawarkan jasa menemani siang dan malam. Mula-mula mbak yang semua tubuhnya tertutup ini tidak merespon, tapi menerima kartu nama yang diberikan Gunawan. Nah, malam harinya Gunawan terkejut karena ditelepon si mbak untuk datang ke hotel di mana ia menginap, dan Gunawan mendapat imbalan rupiah yang lumayan hanya menemani mbaknya semalaman. Sekarang Gunawan bertemu Arab. Dari cerita orang-orang yang pernah menemani mas-mas Arab, konon katanya mas-mas Arab memelihara burung perkutut yang lumayan gedong. Gunawan penasaran. Siang itu Mas Hussein harus menemui partner kerjanya di Nagoya Hotel hingga sore. Barulah setelah itu Gunawan dan Hussein pergi ke hotel di mana mereka akan beristirahat dan menghabiskan malam bersama. Deg-degan juga Gunawan menunggu Hussein akan men-unboxing dirinya. Tapi Mas Arab tidak buru-buru.
Ia meminta Gunawan untuk membersihkan badan dulu. Pakai air hangat, bro. Selesai membersihkan badan dengan air hangat, ternyata Mas Hussein mengajak Gunawan makan. Dan setelah itu hari mulai gelap. Hussein tampak berjalan dengan santai bersama Gunawan yang berada di sampingnya. Mas Arab bertanya, "Sudah pernah melakukannya?" Gunawan menjawab, "Sudah." Good, kata Mas Arab. Berdua mereka memasuki ruangan ber-AC yang tadi mereka tinggalkan. Kemudian pintu terkunci dari dalam. Ceklek dan ceklek lagi. Tidak terdengar suara setelah itu. Namun 15 menit kemudian pintu terbuka lagi dan tampaklah Gunawan berjalan dengan sempoyongan seperti orang mabuk sambil memegangi pinggangnya. "Tobat, katanya pelan. "Nggak lagi-lagi deh." Gunawan kembali ke kontrakannya dan bersumpah tidak akan membiarkan mas-mas Arab seperti Hussein masuk lagi ke dalam mobil taksi miliknya. Gak akan. Namun ketika Gunawan membuka amplop berisi uang dari Hussein, mulutnya mendadak terbuka lebar dan bola matanya membesar. "OMG," katanya disertai senyum sumringah seperti seorang yang baru mendapat togel buntut. Uang itu bisa ia gunakan untuk makan, bayar kontrakan dan sewa LC yang mahal selama 5 bulan. Sejenak Gunawan melupakan nyeri di tubuhnya, kemudian menghubungi teman terdekatnya, yaitu aku. Aku dan Gunawan bertemu di sebuah restoran. "Aku ditraktir guys, boleh makan sepuasnya." Gunawan lalu bercerita tentang Mas Arab Hussein yang memiliki pisang Ambon segede gaban, namun juga memiliki uang sebanyak yang dimiliki para koruptor. Aku dibuat melongo. Ini dia yang aku cari. Arab segede gaban. "Kenalin aku dong Gun," kataku, dan Gunawan tertawa. "Oke bro, nanti kalau ia calling lagi akan ku pertemukan kau dengan Hussein." Aku dan Gunawan sama-sama dari Semarang, sama-sama merantau ke Batam menjadi sopir taksi. Sebenarnya dia itu juga gak suka-suka amat sama perkutut. Tapi kalau tamunya suka itu, ya bagaimana lagi? Prinsip kita adalah jangan menolak rezeki di perantauan. Bisa nggak makan kau? Sementara aku, ya begitulah. Sukanya malah sama mas-mas Arab seperti Mas Hussein, Mas Abdullah, Mas Dofar, Mas Roni, Mas 10 karat. Hampir sama dengan Gugun, tapi aku lebih suka memilih pasien laki-laki yang juga suka dengan pisang Ambon, karena aku nggak begitu suka kue apem. Tapi kalau terpaksa ya bisalah sedikit-sedikit. Jam 7 pagi aku masih kesulitan membuka mata ketika teleponku berdering. Nomor yang tak dikenal. Ternyata dia Arab yang diceritakan Gunawan. Dia menelpon Gunawan minta dijemput, tapi Gunawan beralasan ia sedang membawa tamu. Akhirnya ia memberikan nomorku kepada Hussein, dan begitulah yang terjadi. Pagi ini aku sudah menjemput Hussein di hotel di tempat ia menginap. Kalimat pertama yang ditanyakan Hussein kepadaku adalah, "Apakah aku bisa seperti Gunawan?" Aku menjawab, "Yes sir." Aku harus membawa Hussein ke sebuah tempat di mana ia akan bertemu dengan rekan kerjanya yang akan datang pagi ini dari Hong Kong. Kemudian setelah itu hari akan menjadi siang. Aku masih menunggu di dalam mobil sambil membayangkan mentimun Arab. Sudah lama sekali aku berharap mendapat tamu dari Arab. Penasaran saja, biasanya hanya mendapatkan tamu lokal yang kecil di uang, juga kecil di itu. Kebanyakan tamu-tamu yang aku antar adalah bapak-bapak gendut yang susah bergerak, susah bergaya, susah juga nuruti kemauan mereka.
Waktu sudah sore ketika tugasku sebagai sopir Mas Arab selesai. Kita meluncur ke hotel dan di dalam perjalanan itu aku melihat Mas Arab dengan pribadi yang berbeda. Tangannya mulai bergerak ke sana dan kemari tidak karuan. Sepertinya ia sudah tak sabar ingin cepat keluar dari mobil dan melakukan seperti yang ia lakukan kepada Gunawan. "Sabar Mas Arab, sebentar lagi sampai," kataku dalam bahasa Inggris yang belepotan alias ngawur. Mas Arab malah semakin gemas dengan bahasa Inggrisku itu. Dan rupanya Mas Husen sudah tak bisa menunggu. Di sebuah jalanan yang sepi, ia malah menyuruhku menepikan mobil. Agak keluar jalan raya, ada padang rerumputan yang kuperkirakan tidak ada seorang pun di sana. Di sanalah Mas Arab melepaskan sesuatu yang ingin ia lepaskan dari tadi. Mula-mula ia melepaskan semua yang ia pakai, kemudian melepaskan keringatnya, kemudian melepaskan semua hasrat yang ia pendam, kemudian melepaskan itu. Aku hanya bisa diam sambil membayangkan nanti malam bisa lebih awal kembali ke rumah kontrakan. Kata Gunawan, ia menerima banyak uang dari Arab ini. Kami istirahat sebentar di dalam mobil, tertidur sebentar dan bangun dengan terkejut ketika mendengar suara klakson dari jalan raya. Hari sudah gelap, langit berwarna kuning kemerahan, sangat indah sekali. Mas Arab berkata bahwa Indonesia is beautiful. Katanya lagi, ia akan kesini lagi untuk menikmati keindahan di luar kota Batam. "Kamu mau menemani aku lagi?" ia bertanya. "Sure sir." "Tentu saja tuan." Dan Mas Arab pun mengacak-acak rambutku. Kami melanjutkan perjalanan ke hotel sambil menikmati pemandangan sore yang beautiful. Gunung di kejauhan, di bawah langit sore yang merah merona. Aku yang selama ini berada di Batam tidak pernah menyadari keindahan itu, sampai Mas Husen mengatakannya di depanku. Dari Mas Arab, aku belajar untuk mensyukuri apa-apa yang ada di sekitarku. Semuanya terasa indah bila kita pandai bersyukur. Kalimat itu juga dari Mas Husen loh.